Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Hilwatul Nabila, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di samping saya ini ada Ibu Kon Eka. Jadi beliau ini adalah seorang penulis yang setelah ini akan saya wawancarai beberapa hal terkait kepenulisan. Baik, Ibu, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, terima kasih. Kalau boleh tahu sebelum ke ruangan ini tadi kegiatannya apa nih, Bu? Ini tadi saya dari ruang kelas mengajar kelas 11. Kalau pagi mengajar kelas 10. Berarti selain menulis, Ibu juga mengajar di sekolah? Iya, betul. Saya mengajar sejak tahun 2007. 2007. Berarti sudah lama ya, 2007 sampai 2004? Iya, sudah lama. Sudah berapa tahun ya? 17 Iya, tahun. 17 tahun mengajar. Oke, untuk berkenalan lebih lanjut, di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait yang sudah saya rangkum ya. Iya, jadi ada biografi tadi dengan Bu Kon Eka ini gitu. Nah, tempat tanggal lahir jenengan? Saya lahir di Malang, di Rumah Sakit Panti Nirmala di sana. Tanggal 10 Agustus. Orang Malang ya berarti ya? Enggak, Batu tapi lahirnya di Rumah Sakit Malang. Sehingga kan di aktenya itu lahirnya di Batu Malang. Batu Malang. Gitu ya. Berarti usianya jenengan sudah? Saya sekarang usia 44. 44. Awet muda ya, Bu? Oh gitu ya. Kelihatan seperti usia berapa? 30-an. Saya 30-an ya. 30-an. Iya. Padahal sudah lebih dari itu. Lebih dari 44. Saya lahir tahun 80. Awet muda ya, Bu? Oh, alhamdulillah. Itu salah satu berkahnya menjadi guru itu katanya begitu. Sering berekspresi ya. Karena kan selalu ketemu dengan anak-anak, ya kan, dengan mereka yang remaja, fresh itu mungkin juga bisa menulari kita mungkin ya auranya. Kelihatannya begitu. Gimana riwayat pendidikan jenengan ini kalau boleh tahu? Riwayat mulai dari jenjang dari SD. SD baik. Kalau SD saya menempuh di SDN Tulungrejo 1 di Desa Tulungrejo, ya, dekatnya saya ke sana. Kemudian untuk SMP di SMP Negeri 2 Batu. Kemudian SMA saya hijrah ke Jawa Tengah. Ikut ayah ibu di Jawa Tengah. Jadi saya tinggal dengan nenek kakek di sini. Kemudian SMA memutuskan untuk ikut orang tua, bagaimana rasanya gitu ya diasuh orang tua. Saya SMA di SMA Negeri 1 Purwodadi, Jawa Tengah. Iya. Jauh ya, Bu. Untuk S1-nya di Universitas Negeri Malang. Kita satu angkatan ini. Hanya beda fakultas ya. Fakultas apa? Fakultas Sastra. Jurusannya? Bahasa dan Sastra Indonesia. Murni, bukan kependidikan ya, yang murni. Iya. Tahun 2000 saya masuk. 2000. Iya. Mungkin berarti sekarang sudah lulus atau? Sekarang saya sedang menempuh jenjang S2. Lanjut. Iya, sudah selesai, sudah menyelesaikan sidang tesis seminggu yang lalu. Masya Allah. Insya Allah nanti di bulan Desember ini yudisium ya. Doakan ya. Di UMM. Di UMM karena beasiswa. Beasiswa untuk guru-guru sekolah Muhammadiyah. Karena itu saya tidak mengambil UM lagi, tapi ke UMM karena mendapatkan apresiasi, ya kan, ada beasiswa untuk guru-guru sekolah Muhammadiyah. Ya walaupun tentunya ada proses ya, ada seleksi portofolio, seleksi tulis, alhamdulillah lolos, kemudian bisa melanjutkan di Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Masih tetap sejalan ya? Iya. Ya tetap di koridor yang sama supaya memantapkan keilmuan itu ya, menguatkan lagi lah semacam itu. Kalau beda jurusan nanti otomatis kita akan mulai dari nol. Iya betul. Nah, jadi semacam itu. Jadi Ibu Kon ini sangat-sangat menekuni bidang kepenulisan sampai S1 tadi juga mengambil bahasa Indonesia. Iya, sastra Indonesia. Ya, lanjut S2 juga ternyata mengambil PBI. Iya, Masya Allah, sangat cinta ya Bu dengan penulisan. Iya, menekuni sekali. Berarti latar pendidikannya jenengan bahasa Indonesia, betul, bahasa sastra Indonesia.
Tapi sebetulnya saya menyukai menulis itu sejak saya masih remaja ya, sejak SMP. Zaman saya itu kalau ingin curhat itu lewat buku harian. Diary. Di situ saya belajar menulis puisi, ya kan. Otomatis kalau saya menulis puisi dan bagus itu biasanya saya tulis di kertas, belakangnya kalender gitu ya, yang putih itu saya tempel di kamar. Jadi kamar saya itu penuh dengan puisi-puisi tulisan saya. Karya. Iya, kemudian saya juga menulis cerpen itu di buku besar yang untuk buku ekonomi itu ya, buku besar. Nah, itu yang saya gunakan untuk menulis cerpen. Karena cerpen kan buahnya itu. Kemudian di masa remaja itu juga saya kan suka membaca ya. Nah, di rumah itu sudah banyak buku, ada banyak buku sehingga saya ini buku ini isinya apa gitu ya. Untuk remaja seusia saya ya waktu itu ada majalah Anida, Aneka, nah itu majalah-majalah yang saya baca. Kemudian kalau semasa SD sih saya sudah pinjam buku ya, suka pinjam buku di perpustakaan tetangga ada perpustakaan, ada dengan bebek, ada lagi Doraemon itu. Nah itu sudah saya pinjam. Jadi saya suka membaca itu sejak kecil sebenarnya. Lalu mulai menulis sejak remaja. Berarti benar ya kata pepatah kalau tidak jauh beda membaca ya pasti ujungnya menulis gitu. Karena kita bisa menulis itu kalau kita banyak membaca. Iya benar. Tanpa membaca kita tidak akan bisa menulis. Kesulitan ya, kesulitan. Jadi menulis itu semacam kita menuangkan air putih ke dalam teko. Setelah itu kita tuang ke dalam gelas ya yang muncul air putih. Jadi kan apa ya? Ini ya, apa yang kita baca maka kita bisa mengeluarkannya. Kalau kita tidak memasukkan sesuatu tidak ada yang bisa kita keluarkan. Semacam itu. Itu menulis. Membaca. Iya, kemudian tuangkan dalam bentuk tulisan itu. Semacam itu. Gitu. Nah tadi jenengan sudah menyampaikan kalau penulis nggak gitu. Kira-kira berapa lama sudah mendalami? Saya resminya menulis itu kan diawali ketika sudah menjadi guru itu ya, guru bahasa Indonesia itu kan ada tuntutan guru bahasa Indonesia itu biasanya meminta anak-anak menulis cerpen, menulis puisi. Tapi kan kadang guru itu tidak melakukan itu. Ayo silakan tulis cerpen gitu ya. Tapi gurunya tidak menulis. Tapi saya berpikir begini, ketika saya meminta anak-anak menulis, saya juga harus menulis. Jadi ketika mereka menulis, saya juga menulis sambil mengoreksi, sambil melihat mereka sebagaimana. Akhirnya dari situ saya punya karya juga kan. Saya punya. Mereka saya tugasi, saya juga punya karya. Nah, karya-karya saya itulah yang kemudian saya kumpulkan dalam bentuk buku. Di tahun 2017 itu saya berkenalan dengan penerbit Media Guru. Ya, awalnya dari situ. Awal tahun ya, Desember 2016 lalu 2017 awal itu saya fokus menulis. Saya harus punya buku karena saya guru bahasa Indonesia. Saya sudah punya banyak tulisan yang saya tidak tahu mau saya apakan. Dan sebelum-sebelumnya itu tulisan saya bercecer di media cetak. Ketika saya menulis, saya kan akan saya kirim gitu ya. Saya kirim akhirnya ke majalah Umi, saya kirim ke majalah Mata, Muhammadiyah. Dan ketika dimuat kan dapat honor ya. Sebenarnya bukan. Tapi setelah itu kan tulisan saya ada di sini, ada di sana, di sana, di sana. Saya ingin yang jadi satu. Yaitu menjadi buku. Kalau sudah menjadi buku begini, yang bentuknya kumpulan cerpen kan, buku saya tulisan saya yang tercecer di mana-mana bisa menjadi satu di sini. Tidak lagi mengambil koran itu kan gitu. Nah, ya saya difasilitasi oleh Media Guru itu akhirnya untuk bisa membukukan karya. Nah, sejak saat itu, sejak tahun 2017 saya aktif menulis buku dengan punya target setiap 1 tahun saya harus menghasilkan minimal 2 buku. Insya Allah ya. Ya, sehingga sampai dengan tahun ini, dari 2017 sampai sekarang 7 tahun ya, saya punya 16 buku. Buku tunggal, iya, tulisan sendiri, karya tunggal. Kalau antologi kan karya bersama dengan penulis lain. Kalau buku tunggal sudah ada 16. Berarti ini termotivasi dari guru bahasa Indonesia kemudian. Iya, di samping juga memang saya sudah punya hobi menulis. Itu semakin menguatkan gitu ya. Ada wadahnya, saya punya wadah. Media Guru punya Facebook, punya grup komunitas guru menulis, itu saya manfaatkan dengan baik.
Sehingga di tahun 2017 juga sekitar bulan Maret atau Mei waktu itu ya, saya disunting oleh Media Guru, diminta untuk membantu menjadi editor buku juga. Sampai jadi editor? Iya, mulai tahun 2017 saya juga membantu pengeditan buku untuk karya-karya buku guru se-Indonesia. Masya Allah ya, berarti Ibu kan ini dari bermula membaca, kemudian dituangkan untuk penulisan sampai terciptanya buku. Iya, kemudian juga mengikuti ini ya, lomba-lomba menulis. Saya suka di tahun 2000 ikut juga. Saya di tahun 2019 itu memenangkan sayembara menulis esai Balai Bahasa Jawa Timur. Alhamdulillah menjadi pemenang 1 Masya Allah. tahun 2019. Kemudian saya menulis lagi, kemarin ikut lomba lagi di tahun 2023 yang mengadakan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu. Itu mengadakan lomba menulis esai juga untuk tingkat umum. Saya mendapat juara 2 waktu itu. Masya Allah, selalu menorehkan. Iya, ada hasil-hasil yang saya dapatkan itu, dan beberapa juga yang juga memenangkan ya, event-event kecil, walaupun kecil tapi itu apa ya, kebanggaan. Selain itu saya juga menulis artikel opini di Poskomedia, Malang Poskomedia, kemudian di Koran Pendidikan. Itu saya rutinkan juga. Masya Allah ya, beliau ini sangat aktif di bidang penulisan ya. Oh iya, satu lagi saya juga menjadi kontributor untuk reportase penulisan liputan berita kegiatan di Muhammadiyah. pwmu.co. Nanti silakan dibuka, di situ ada banyak tulisan saya terkait dengan liputan kegiatan reportase. Jadi untuk tulisan saya menulis banyak genre ya. Ada menulis sastra, non sastra, itu saya coba semua. Berarti sangat-sangat hobi ya, sampai semuanya digeluti. Iya, saya coba. Ya, menulis resensi buku, menulis esai, menulis buku cerita anak, cerita bergambar, kemudian menulis kolom, menulis puisi, menulis artikel jurnal. Kalau itu tuntutan kuliah ya, tapi itu juga sudah saya coba. Ya, alhamdulillah sudah ada yang diterbitkan juga di Sinta, jurnal Sinta kemarin. Ini juga sedang proses lagi untuk ke jurnal Sinta. Sangat aktif sekali ya. Ya gitulah, kalau sudah mencintai sesuatu itu, ya kita tidak akan bisa lepas dari itu ya. Ini ada beberapa karyanya beliau ya teman-teman, sangat banyak sekali. Ini karya siswa sih, yang karya saya yang ini, tahun 2017 ini awal. Iya, liku-liku bahasa ini juga terbit tahun 2017. 2018 ya. 2018. Sampai tadi berapa buku, Bu? 16. Ada 16 buku yang sudah beliau terbitkan gitu. Iya. Ini buku cerita bergambar, buku cerita anak. Buku cerita yang anak paling juga. sulit ini loh. Kalau menulis cerita anak itu sangat sulit. Sebab kita kan dewasa. Pemikiran kita sudah dewasa dan kita mencoba menjadi tokoh kecil dengan pemikiran anak kecil. Dengan kalimat-kalimat yang diucapkan anak kecil yang begitu sederhana, tidak kompleks seperti kalimat kita, tidak banyak istilah. Itu justru sulit. Tantangan yang terbesar itu ketika kita sebagai penulis dewasa diminta menulis cerita anak. Karena memposisikan diri sebagai anak-anak dengan pemikirannya yang masih lugu, polos, komentar-komentarnya yang ya dan kadang tidak kita duga, tetapi ada kebenarannya juga. Iya. Nah, itu sulitnya di situ. Ini yang paling sulit, ini yang paling sulit ketika menulis cerita anak ini. Dari kisah keberhasilan beliau yang udah menuliskan 16 buku, ternyata ada juga tantangan dan sebagainya. Iya, tantangannya satunya adalah menulis buku cerita anak. Kalau saat ini tantangan yang lain ya, menulis artikel jurnal itu tantangan tersendiri ya. Sebab kita kan harus punya banyak data, harus melakukan penelitian gitu. Tapi kalau untuk buku fiksi, buku cerita anak itu yang cukup sulit buat saya. Tapi alhamdulillah bisa juga. Ada 2 buku. 2 buku, ada seri 1, ada seri 2. Sudah sampai 2 seri. Ini ada 2 sampai ada 2 ya buku ini. Yang satunya Misi Berbagi Aji. Ini ada di sana mungkin ya. Nah, yang ini haiku, jenis puisi haiku. Ini isinya puisi. Puisi jenisnya haiku. Kalau yang kita kenal kan puisi itu puisi modern, ya kan, puisi-puisi yang umum. Kalau ini puisi haiku, ini bersama dengan beberapa teman. Hanya 3 baris puisinya. Bedanya puisi haiku dengan puisi modern, ya bedanya pada
ini ya strukturnya ya. Haiku itu hanya 3 baris dalam setiap bait. Kemudian suku katanya 575. Satu baris awal itu 5, lalu 7, lalu 5. Yang baru ya? Itu baru ya, Saya baru dengar. Ada. Kan kalau di Serpan ada pentigraf, kalau di puisi ini ada jenis puisi sonian, haiku, akrostik. Nah, saya juga sudah mencoba menulis ini dengan 2 teman yang lain. Waktu itu ini antologi haiku, perempuan bicara cinta. Ini cocok sepertinya ya buat para remaja. Cocok banget. Yang puitis-puitis ya. gitu. Itu contoh-contohnya. Gitu oke. Nah, dari yang dengan sampaikan tadi kan kalau sudah lama bergelut dengan buku, tulisan, membaca begitu. Nah, kalau boleh tahu gimana awal-awal kok bisa memilih profesi ini sebagai seorang penulis? Ya, diawali dari hobi ya. Apapun dari passion apa, minat kita itu di mana? Bakat kita itu apa? Itu kan kita harus bisa mengenali. Bagaimana cara mengenali? Nah, kalau bakat itu sesuatu yang kita kerjakan, waktunya itu lebih cepat, kita mengerjakannya. Orang lain mungkin menilai itu sulit, tapi kita melakukannya enjoy, cepat, hasilnya bagus. Itulah bakat. Berarti ada keinginan untuk menekuni. Ada menekuni bakat. Ya, bakat ini akan didukung dengan minat. Ya, kita suka enggak, sudah punya bakat lalu didukung dengan minatnya, lalu pemilihan jurusannya sesuai, maka ini akan klop. Bakat, minat, lalu kemudian jenjang pendidikan yang mendukung juga, mendukung minat dan bakat kita. Ini sesuatu kombinasi yang sangat sempurna saya rasa ya, sehingga bisa mengantarkan kita lebih baik. Karena bakat itu kadang diperoleh tanpa ilmu, ilmunya kan diperoleh ketika kita meraih jenjang pendidikan tertentu. Nah, ketika jenjang pendidikan ilmu kita ini mendukung bakat kita, nah ini akan semakin menguatkan bakat yang kita miliki. Berarti memang benar ya kata orang-orang kalau misalkan menekuni hobi dan itu akan menghasilkan sesuatu buat kita. Semakin kita tekuni, semakin banyak hal yang baik yang akan kita dapatkan. Ya. Berarti benar ya kalau kata orang, kalau misalkan teman-teman punya hobi, punya bakat minat itu ditekuni biar nanti seperti ibu kan ini. Iya. Bisa menghasilkan banyak sekali pencapaian gitu. Betul. Kalau tidak, kalau bakatnya mungkin bingung ya, tapi minatnya. Kalau kesulitan mengenali bakat, mulailah dari minat. Saya suka menulis. Nah, menulis kan bukan aslinya bukan bakat sebetulnya, tapi dia keterampilan yang diasah rutin terus menerus. Maka lakukan saja. Saya mungkin tidak punya bakat memasak, tapi saya suka memasak. Lakukan. Ya, asalkan ada minat, nanti kita bisa memperbaiki itu, memperbaiki kemampuan itu, walaupun mungkin kita tidak seberbakat orang yang memang sudah punya bakat di situ, tapi setidaknya dengan minat itu kita sudah punya gambaran kita mau kemana. Ya, minat itu juga harus kita pertimbangkan. Kalau kita kesulitan menunjukkan bakat, minat itu kita kesukaannya di bidang apa, itu harus kita tentukan. Saya suka matematika, saya suka berkebun, suka dulu nggak apa-apa, itu sudah minat. Walaupun mungkin bakatnya tapi tidak masalah. Harus mengenali diri sendiri. Harus mengenali. Kalau minatnya sudah ada, artinya kan nanti walaupun ada tantangan karena sudah minat, dia punya kemauan untuk bisa survive, mempertahankan minat itu. Ada tantangan dia akan tetap menjalani, asalkan sudah punya minat. Walaupun mungkin bakatnya kecil atau tidak punya bakat. Tidak masalah. Rutin, kemudian terus menerus berlatih, itu kuncinya. Jadi kalau bisa digarisbawahi, sebetulnya menulis itu bukan bakat loh ya, menulis itu keterampilan. Sama dengan kita mengendarai sepeda motor, semakin sering bersepeda motor, semakin terampil, semakin ahli, bisa tiup sana sini, gitu kan. Sama dengan itu, menulis juga begitu. Semakin kita sering menulis, menuangkan ide, maka kita juga akan semakin bisa menghasilkan tulisan yang lebih baik. Harus terampil terus menulis. Ya, saya kalau tidak menulis pasti mengedit. Kalau nggak mengedit menulis, jadi ya di antara itu saja kegiatan yang paling utama. Berarti kesibukannya jenengan tadi selain menulis juga editor, terus juga ternyata mengajar. Dari kesibukan jenengan, hal positif apa yang bisa diambil dari semua ini? Hal positif yang bisa diambil bahwa kita memang harus memperjuangkan apa yang kita
inginkan, kalau kita sudah menyukai sesuatu, perjuangkan itu, lakukan, rutinkan. Jangan kemudian ketika ada hambatan, nggak mau gitu ya. Jangan menyerah, ambil tantangan itu perlu kita ambil dalam rangka apa? Untuk mengetahui sejauh mana kita bisa melampaui diri kita. Saya bisa nggak sih melalui ini? Hal positifnya ya saya tidak menyerah, sabar. Editor, penulis itu mengajarkan kesabaran, teliti, peka terhadap banyak hal. Tidak hanya terhadap tulisan, tapi juga terhadap pembicaraan orang lain. Peka mengenali situasi. Hal positifnya. Orang lain membaca butuh waktu 3 menit, saya mungkin 2 menit cukup. Dan sudah memahami isinya. Itu hal baik. Kalau kita ikut pelatihan, kita ikut seminar kan memerlukan keterampilan menyimak, menulis dengan cepat. Dengan menggeluti bidang penulisan ini, saya merasa lebih cepat dalam menangkap ilmu, menangkap informasi, lebih cepat. Termasuk memperbaiki. Membaca sedikit, ini salah caranya. Langsung ketemu, langsung tahu. Karena terbiasa ya. Jadi bukan karena punya ilmu apa ya ini, bukan. Karena itu ilmunya dipakai terus itu. Karena ilmu ejaan selalu dipakai. Akhirnya kita menjadi peka tahu, tulisan ini salah, tulisan di plang itu salah, ini betul. Itu lebih cepat. Sehingga ketika saya menjadi guru, saya memberikan balikan pada anak-anak juga lebih cepat, responsif ya, jadi cepat. Umpan balik ketika mengoreksi pekerjaan siswa itu juga lebih mudah. Dan ketika anak-anak loh, Bukun saya diminta nulis ini lah, Bukun punya apa? Oh saya punya ini. Iya. Begitu. Iya. Artinya kita tidak sebagai guru itu tidak hanya bisa menyuruh ya, tapi guru juga melakukan itu. Ada pembuktiannya. Ada pembuktiannya. Itu mempermudahnya dengan ya, berarti kalau misalnya ada murid yang butuh contoh. Iya, buku-buku saya ini saya gunakan di kelas. Buku kumpulan puisi, ketika di kelas 10 ada materi puisi. Ketika anak-anak diminta menganalisis puisinya W.S. Renda, Taufik Ismail, ya ada yang bisa, kebanyakan kesulitan. Kalau ini, buku ini sudah saya rancang memang untuk anak-anak SMA dengan pemikiran mereka, jadi otomatis ya lebih mudah mereka menangkap maksudnya, menganalisis itu lebih mudah. Saya otomatis juga sudah punya kunci jawabannya dong. Dia juga memudahkan saya. Kumpulan cerpen ini juga saya gunakan di kelas. Ini ada 19 cerpen. Nah, anak saya minta menganalisis apapun ya dari cerpen ini. Jadi saya tidak kesulitan mencari media. Media pembelajaran saya ciptakan sendiri, saya buat sendiri. Iya, media pembelajaran saya buat sendiri. Kalau ingin yang agak berbeda gitu ya, ini kumpulan puisinya kakak kelas kalian. Ayo kita analisis. Kan bisa. Ini kumpulan puisi dari anak-anak yang saya bimbing. Setiap tahun juga membimbing anak-anak untuk menekuni kepenulisan. Paling tidak di akhir jenjang menjelang dia lulus ada kenang-kenangan yang dia bisa bawa, dia bisa baca, tidak mudah hilang. Itulah buku. Iya, nantinya ketika dia punya anak, punya cucu, bapak juga penulis dulu, walaupun ini dengan teman-teman sekelas, kan bangga ya sudah pernah berkarya, bangga. Ada bukti fisiknya. Iya, kalau dulu kan zamannya dulu tuh untuk kenang-kenangan itu album kenangan. Sekarang kan HP kita sudah penuh dengan foto, tidak perlu album kenangan tapi perlu buku. Bahwa Mas Yo, aku biar nakal tapi saya punya buku, saya punya puisi, saya punya karya kan gitu. Walaupun dulu lah ya mungkin saya tidak begitu bagus lah, tapi saya punya karya, saya sudah punya karya. Nah itu harapan saya begitu. Mungkin untuk anak yang baru lulus belum terasa ya manfaatnya. Nanti 5-10 tahun yang akan datang ketika suatu saat diminta portofolio yang membutuhkan ada karya, setidaknya ada sesuatu yang bisa dia tunjukkan, dia banggakan. Yang benar ya, berarti tidak bisa dipungkiri kalau zaman sekarang kan sudah teknologi ya, semuanya lewat internet bisa diakses. Tapi memang kalau buku ada tersendiri gitu beda. Kita memegang buku dengan memegang HP itu berbeda. Kalau buku kita fokus dengan buku itu, kalau HP kita bisa main game, kan pindah-pindahnya cepat. Kalau buku kan tidak, dia hanya di situ, dia akan fokus di satu hal itu sampai selesai. Setidaknya ya sampai target yang ditentukan. Kalau buku, tapi kalau HP kita bisa berpindah-pindah dengan cepat dan kadang ini tidak selesai. Karena sebelum selesai sudah
ingin melihat yang ini, ingin melihat yang lain, tergoda melihat Shopee lah, tergoda melihat apa, semacam itulah kondisi kita saat ini. Maka saya sarankan tetaplah membaca buku. Gitu. Iya kan? Oke, semacam ibu kan ini tekun sekali ya, benar-benar memberdayakan membaca dengan literatur yang ada, bukan hanya sekadar dari internet begitu ya. Tadi sudah 17 tahun Ibu menekuni ini. Iya, untuk kalau mengajarnya 17 tahun, kalau ini mulai remaja ya saya ya, menulis itu mulai remaja. Iya, lebih lama. Menulisnya mulai remaja, membukukannya sejak 2017. Jadi ketika 2017 itu waktunya membuat buku, karya saya sudah banyak, tinggal dimasukkan file-file itu aja. Sudah punya bekal, sudah ada buku-buku lama yang isinya tulisan saya, tinggal mengetikkan itu. Sementara untuk ini ya sejak saya remaja, sejak saya SMP itu sudah senang membaca dan menulis. Di umur jenengan yang berapa tadi? 44 ya. Untuk rencana ke depannya, entah 5 tahun ke depannya atau di masa yang akan datang, apakah ingin tetap menekuni hal ini? Kalau menekuni dunia kepenulisan saya rasa tetap ya, sebab apa, dunia tanpa buku itu kan ya, tanpa ilmu saya bagaimana ya, kita tidak bisa lepas dari informasi apapun. Setiap saat kita selalu bergelut dengan informasi. Ya kan, ada banyak hal baru yang harus kita update, yang harus kita bagikan. Maka kita tidak akan bisa lepas dari menulis. Sampai kapanpun saya rasa kita tidak akan bisa lepas dari menulis, dari buku, tidak akan bisa lepas dari itu. Karena itu ya, saya ingin ke depan lebih produktif, tidak hanya menulis ini, saya sudah mengawali juga menulis buku teks paket. Jadi untuk ke kelas itu saya bawa buku paket saya sendiri. Jadi kurikulum merdeka itu kan ada banyak fase, ada fase E, fase F. Saya sudah membuat buku untuk fase E. Itu sudah saya gunakan di kelas gitu ya, buku ini untuk pembelajaran di kelas 10. Sebab saya lihat ada banyak buku kurikulum merdeka, ternyata isinya itu adalah kurikulum 2013. Jadi isinya masih KIKD, bukan JP, bukan capaian pembelajaran. Karena itu saya merasa buku ini tidak cocok saya bawa ke kelas. Supaya cocok ya saya nulis sendiri untuk saya bawa ke kelas. Dengan mempelajari JP, ya kan, mempelajari salinan Permendikbud. Maka dari situ kemudian saya mulai merancang, ya kan. Ditambah lagi dengan alhamdulillah ini di kuliah S2 ini otomatis saya mendapat banyak bekal untuk membuat bahan ajar. Itu semakin menyempurnakan, ya kan, semakin menguatkan cara membuat buku teks yang baik. Itu bagaimana. Nah, ke depan saya ingin membuat buku teks yang lebih banyak sehingga bisa berguna untuk anak-anak di kelas gitu ya. Di samping tetap insya Allah mengedit apa. Nah itu apa ya, kalau sehari tidak mengedit itu ada yang kurang. Sudah melekat gitu ya. Iya, sudah melekat. Rasanya kalau orang kan sukanya kan mencari kesalahan orang lain. Kalau saya mencari kesalahan dalam tulisan. Beda ranah. Beda ranah. Sama-sama mencari kesalahan, tapi insya Allah ini lebih berkelas lah ya. Lebih ada faedahnya. Lebih berlevel gitu ya, daripada sekadar mencari kesalahan orang lain. Mencari kesalahan dalam tulisan orang lain. Jadi yang dicermati tulisannya loh ya, bukan kesalahan orangnya. Jadi semacam itu. Ada hikmah lain ya, dengan bisa gampang menulis, gampang membaca gitu, jadi ngerti apa yang salah dan perlu dibenahi. Iya, salah perlu diperbaiki itu apa, dan tahu perbaikannya ini. Perbaikannya ini. Karena punya pandangan sendiri tentang baik tentang keilmuan kebahasaan itu kan, tentang ejaan. Apapun itu semua bisa teraplikasikan dengan baik ketika kita bisa menjadi editor dan penulis. Kita kan menggunakan itu ya, menggunakan kata baku, menggunakan ejaan, menggunakan tanda baca, semua kita gunakan, kita maksimalkan. Jadi ada pendayagunaan kata itu ya ketika kita menjadi itu. Dan untuk menjadi penulis dan editor kan di samping sudah banyak menghasilkan buku, juga ada pembuktian melalui sertifikasi. Saya sudah melakukan sertifikasi itu, dan di tahun 2021 itu saya sudah tersertifikasi oleh badan lembaga LSP, lembaga sertifikasi profesi. Nah, itu sudah punya sertifikat profesi untuk penulis dan
editor. Dua ya langsung. Masya Allah ya, langsung menulis dan editor. Di tahun yang sama itu hanya beda bulan. Hanya memang beda ya ketika kita disertifikasi, ketika kita diuji tingkat kepenulisan kita dan tingkat ke ini ya ilmu editornya itu berbeda nanti. Berbeda ujiannya, berbeda materinya. Yang disiapkan juga berbeda. Tapi alhamdulillah dua-duanya sudah saya dapatkan di tahun 2021. Berarti baru 3 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu, sebab sertifikasi profesi itu kan juga memang baru-baru ini ya. Ada lembaga sertifikasi itu baru ini saja. Sebelum-sebelumnya kan belum ada lembaga sertifikasi profesi. Kalau itu saya sudah punya dua-duanya. Sudah sah dilabeli seperti alhamdulillah ya, Masya Allah. Kedepan kan Perpusnas kan juga menggulirkan wacana bahwa yang bisa di ISBN kan bukunya ya memang yang sudah punya sertifikasi. Sangat berguna sekali. Sangat berguna. Jadi ketika penerbit lain ingin menggunakan jasa saya sebagai editor, saya kan menunjukkan bahwa saya sudah punya sertifikat editor. Iya. Jadi ketika mungkin penerbit lain membutuhkan bantuan itu, dengan menunjukkan itu kan otomatis mereka punya keyakinan ini memang editor gitu. Ini memang editor. Bukan sekadar editor ya. Karena sudah diakui. Semacam itu. Masya Allah ya, beliau ini sangat menekuni sampai kemudian mencapai hal paling tinggi sampai sertifikasi editor dan kepenulisan. Dua sertifikat. Masya Allah, dari lika-liku beliau dari yang awal tadi beberapa hal kayak susah dalam kendala seperti menulis di tanah, kemudian sampai gimana biar anak-anak ini semangat untuk membaca, semangat untuk menulis gitu. Sampai ketika beliau dapat sertifikasi 2 profesi langsung tadi ya, editor dan penulis gitu. Berarti sangat berat sekali ya Bu lika-likunya dari titik awal sampai betul.